few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Halo semuanya, perkenalkan saya Herlina, mahasiswi program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, kelas A semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan poin-poin penting tugas mandiri saya dalam mata kuliah hukum dan nilai-nilai kearifan lokal yang berjudul Tradisi Ngayau Suku Dayak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Analisis Pasca Perjanjian Tumbang Anoy dan Tragedi Sampit 2001. Secara antropologi, suku Dayak di Kalimantan masa lalu mengenal ritual kayau atau ngayau, yaitu tradisi berburu dan memenggal kepala musuh yang dipandu oleh sanksi adat untuk pertahanan komunal. Biasanya sering disebut orang-orang dengan sebutan hunting head atau berburu kepala. Untuk menghentikan dampak destruktif dari tradisi perperangan ini, para tokoh adat menyepakati konsensus damai akbar melalui perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1894 yang melarang praktik ngayau secara total di seluruh Borneo. Namun, tatanan damai itu mengalami guncangan hebat saat meletusnya konflik Sampit pada tahun 2001. Dalam kondisi eskalasi konflik yang ekstrim, sanksi budaya kuno berupa pengedaran mangkok merah kembali diaktifkan. Sedikit informasi, dalam tradisi hukum adat Dayak kuno, mangkok merah bekerja seperti surat perintah mobilisasi massa atau early warning system. Setiap kepala kampung atau ketua adat yang menerima mangkok ini wajib memahami pesannya, yaitu adat kita dihina, nyawa kita terancam, dan semua pria yang mampu bertarung wajib berkumpul di titik yang ditentukan dengan senjata lengkap. Balik lagi ke topik kita, memicu bangkitnya kembali praktik ngayau di lapangan demi eksistensi komunal. Fenomena ini menciptakan benturan yuridis yang tajam antara hukum adat atau living law dan hukum positif nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan saya angkat adalah yang pertama, bagaimana kedudukan tradisi ngayau dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini berdasarkan KUHP nasional yang baru, dan yang kedua, mengapa praktik tersebut muncul kembali dalam konflik Sampit 2001 dan bagaimana implikasi hukumnya. Dalam menelaah kasus ini, ada 3 landasan teori utama yang digunakan. Yang pertama, tradisi ngayau yaitu ritual pemenggalan kepala musuh yang didasarkan pada tata cara adat yang ketat dan nilai spiritual kuno. Yang kedua, ada perjanjian Tumbang Anoy 1894, yaitu konsensus akbar para kepala suku untuk menghentikan tradisi saling membunuh atau kayau bunuh. Yang ketiga, ada konsep hukum positif dan konflik norma, di mana berdasarkan asas supremasi hukum positif negara wajib mengesampingkan hukum adat jika hukum adat tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar. Poin pertama pembahasan mengulas kedudukan ngayau dalam hukum positif. Dalam sistem hukum pidana kita saat ini, praktik ngayau secara mutlak dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat yang memenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Ketentuan ini diatur dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Memang benar, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, konstitusi memberikan pembatasan yang sangat ketat. Hukum adat tersebut wajib sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, serta tidak boleh melanggar hak asasi manusia, terutama pasal 28A tentang hak untuk hidup. Jadi, dalil pelestarian tradisi budaya sama sekali tidak bisa menghapus sifat melawan hukum dari tindakan ngayau tersebut. Poin kedua dalam pembahasan menganalisis pelanggaran Tumbang Anoy pada konflik Sampit 2001. Mengapa tradisi yang sudah dilarang ratusan tahun bisa muncul kembali? Sosiologi hukum membuktikan bahwa ketika instrumen keamanan negara dinilai lambat dan anomi sosial terjadi, masyarakat cenderung kembali ke instrumen primordial kuno yaitu mangkok merah, seperti yang saya jelaskan di awal, untuk bertahan hidup.
Implikasi hukum dari tragedi ini memperlihatkan dilema penegakan hukum pidana murni pada masa sosiologis yang bergerak secara kolektif komunal, serta menegaskan pentingnya resolusi konflik berbasis restoratif justice seperti sekarang ini melalui rekonsiliasi adat baru untuk mengunci rapat tradisi kekerasan tersebut agar tidak terulang lagi. Sebagai kesimpulan, tradisi ngayau secara mutlak ilegal dalam hukum nasional berdasarkan pasal 459 KUHP nasional dan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya kembali praktik ini pada konflik sampit menunjukkan perlunya sinergi penegakan hukum dengan pemulihan sosiologis secara kultural. Sebagai saran, saya merekomendasikan aparat keamanan untuk memperkuat fungsi deteksi dini konflik di daerah rawan komunal agar masyarakat tidak mengambil alih keadilan. Selain itu, lembaga adat dan pemerintah daerah harus menyosialisasikan nilai damai pasca tumbang anoy kepada generasi muda saat ini. Saya Herlina, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa. Behind the video